Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji kehadirat syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan nikmatnya yang selalu dilimpahkan kepada kita semua. Tak lupa juga sholawat beserta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang selalu menjadi penerang bagi kita semua. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Cita Tresnawati SPD MPD dan Bapak Sopian Hendrayana SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar. Di sini, izinkan saya bersama rekan-rekan saya yang beranggotakan. Yang pertama ada Anissa Firdaus dengan NPM 2050603130. Yang kedua ada Widiana Aragilika dengan NPM 2050606137. Yang ketiga yaitu ada saya sendiri, Yolanda Dwi Ferawina dengan NPM 2050606155. Dan yang terakhir yaitu ada Fiona Nur Adila dengan NPM 2050606156. Di sini saya bersama rekan-rekan saya akan menjelaskan tentang pencemaran lingkungan, global warming atau efek rumah kaca. Langsung saja kepada materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pencemaran lingkungan. Nah, jadi apa sih itu pencemaran lingkungan? Mengutip dari situs resmi Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup, yang dimana menjelaskan bahwa pengertian pencemaran lingkungan adalah memasukkan makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan. Pencemaran lingkungan juga dapat diartikan sebagai berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia di dalam proses alam, yang dimana berakibat kualitas lingkungan menjadi kurang, bahkan tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Nah, materi yang kedua yaitu contoh pencemaran lingkungan. Jadi, pencemaran lingkungan itu dapat terjadi akibat dua hal. Yang pertama, akibat dari bencana alam, dan yang kedua yaitu akibat dari ulah manusia. Jadi, apa saja sih contoh pencemaran lingkungan yang terjadi akibat bencana alam? Nah, yang pertama itu adanya debu akibat letusan Gunung Merapi. Yang kedua yaitu debu dan kotoran dari tanah yang tertiup angin. Yang ketiga yaitu semburan garam laut. Dan yang keempat yaitu ada emisi organik dari tumbuhan. Nah, selanjutnya, apa saja sih contoh pencemaran lingkungan yang terjadi akibat ulah manusia? Yang pertama, adanya sisa pembakaran bahan bakar minyak atau biasa disebut dengan BBM dari kendaraan. Yang kedua yaitu kepulan asap pabrik. Yang ketiga, adanya sampah yang menggenang di laut. Yang keempat yaitu buangan limbah pabrik di sungai. Dan yang kelima yaitu ada emisi gas rumah kaca dari peternakan dan pertanian. Nah, materi yang ketiga yaitu jenis-jenis pencemaran lingkungan hidup. Yang pertama yaitu polusi udara atau air pollution. Polusi udara merupakan pencemaran yang terjadi di udara yang dimana biasanya polutan berbentuk gas atau zat partikel. Contohnya, karbon dioksida atau CO2, karbon monoksida atau CO, dan yang lainnya. Yang kedua yaitu ada polusi air atau water pollution. Jadi, polusi air merupakan pencemaran yang terjadi di lingkungan air ketika zat atau substansi berbahaya masuk ke dalamnya. Apa saja contohnya? Contohnya yaitu limbah cair industri, pestisida, dan yang lainnya. Nah, yang ketiga yaitu polusi tanah atau land pollution. Jadi, polusi tanah merupakan pencemaran yang terjadi di lingkungan tanah yang dimana biasanya terjadi karena sampah rumah tangga dan limbah industri. Nah, apa contohnya? Contohnya yaitu ada sampah plastik, limbah pabrik, dan lain sebagainya. Jenis yang keempat yaitu ada polusi suara, yang dimana pencemarannya itu terjadi dalam bentuk gelombang suara, seperti suara bising karena mesin kendaraan ataupun suara mesin pabrik. Nah, yang kelima yaitu ada polusi cahaya. Pencemaran ini terjadi akibat ulah manusia yang dimana biasanya berupa cahaya dengan intensitas besar. Contohnya, lampu-lampu yang berada di ibu kota, cahaya papan iklim, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada macam-macam pencemaran lingkungan. Salah satunya yaitu pencemaran udara.
Jadi, pencemaran udara itu dapat berupa gas maupun partikel. Contohnya yaitu gas HZS. Jadi, gas ini bersifat racun. Biasanya, gas ini terdapat di kawasan gunung berapi. Selain itu, gas ini juga bisa dihasilkan dari pembakaran minyak bumi dan batu bara. Gas CO dan COZ, karbon monoksida atau CO, tidak berwarna dan tidak berbau, bersifat racun, yang dimana merupakan hasil pembakaran yang tidak sempurna dari bahan buangan mobil dan mesin letup. Gas COZ dalam udara murni berjumlah 0,03%, yang dimana bila melebihi toleransi tersebut, maka udara tersebut dapat mengganggu pernapasan. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri pencemaran udara. Yang pertama yaitu memiliki kadar karbon dioksida yang tinggi. Yang kedua yaitu udara jadi dapat dilihat dan berwarna. Yang ketiga yaitu jadi memiliki bau. Yang keempat yaitu kualitas udara pengap. Dan yang kelima yaitu menyebabkan iritasi mata. Sekian, materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Firdaus dan NPM 205060130. Di sini saya akan membacakan materi tentang pencemaran. Polusi air dapat disebabkan oleh beberapa jenis pencemaran sebagai berikut: pembuangan limbah industri, sisa insektisida, dan pembuangan sampah domestik. Ciri-ciri pencemaran air: mengalami perubahan warna dan rasa, pH kurang yang tidak normal atau mengalami perubahan konsentrasi ion hidrogen, terdapat atau adanya endapan bahan terlarut atau koloidal, mikroorganisme yang berlebih, perubahan suhu atau temperatur air, dan yang terakhir meningkatnya radioaktivitas pada air. Selanjutnya ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah disebabkan oleh beberapa jenis pencemaran seperti berikut: sampah-sampah plastik yang sukar hancur, botol karet sintesis, pecahan kaca dan kaleng, deterjen yang bersifat non-biodegradable, zat kimia dari buangan pertanian misalnya insektisida. Ciri-ciri pencemaran tanah: 1. Memiliki derajat keasaman yang tinggi. 2. Tidak adanya atau hilangnya unsur hara dari tanah. Ketiga, tidak tumbuh jamur atau mikroorganisme lain. Keempat, kandungan mineral rendah. Dan yang terakhir, terdapat plastik atau bahan lain yang tidak dapat diurai. Selanjutnya ada pencemaran cahaya. Pencemaran cahaya terjadi akibat cahaya dari teknologi modern seperti lampu mengubah persepsi siang malam makhluk hidup sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem. Contoh dampak pencemaran cahaya pada alam antara lain: 1. Burung yang berkicau di jam-jam tidak biasa karena terkecoh cahaya terang di malam hari. Kedua, hewan kesulitan mendapatkan makan karena jadwal siang dan malam yang tertukar. Ketiga, ilmuwan kesulitan melihat bintang dan pergerakan langit di malam hari. Keempat, gangguan pada pola pertumbuhan tanaman. Kelima, asap di langit yang jadi lebih sulit hilang. Kemudian ada pencemaran suara. Pencemaran suara merupakan pencemaran yang bersifat subjektif, sehingga tidak ada indikator yang menjadi ciri-ciri pencemaran suara, namun memiliki pengelompokan terhadap jenis-jenis kebisingan. 1. Kebisingan impulsif merupakan kebisingan yang tidak terjadi secara terus-menerus atau dalam waktu yang singkat, contohnya suara petasan atau senjata api. Kedua, kebisingan kontinu merupakan kebisingan yang terjadi secara terus-menerus atau terjadi di dalam waktu yang lama, contohnya suara mesin dan suara penencapan bor pil. Ketiga, kebisingan kontinu merupakan kebisingan yang terjadi dalam waktu singkat di mana nanti hilang dan kemudian muncul lagi. Keempat, kebisingan impulsif kontinu merupakan kebisingan yang terjadi secara terus-menerus tapi memiliki jeda atau terpotong-potong. Selanjutnya ada dampak pencemaran lingkungan. Menurut George Tyler Miller pada 1979 dalam bukunya yang berjudul Living in the Environment, menjelaskan bahwa akibat pencemaran lingkungan terhadap kehidupan dikelompokkan ke dalam 6 tingkat.
disebabkan. Adapun tingkatan tersebut adalah sebagai berikut. Tingkatan 1, gangguan estetika misalnya bau. Tingkatan 2, kerusakan properti misalnya bahan logam yang menjadi karat. 3, gangguan pada tumbuhan atau hewan misalnya penurunan hasil pertanian. 4, gangguan pada kesehatan manusia misalnya penyakit saluran pernapasan. 5, kerusakan secara genetik dan reproduksi manusia. 6, gangguan pada ekosistem secara luas misalnya perubahan iklim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiana Regilika dengan NPM 205060137. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penanggulangan pencemaran lingkungan. Yang pertama yaitu secara administratif. Penanggulangan secara administratif terhadap pencemaran lingkungan merupakan tugas pemerintah, yaitu dengan membuat peraturan-peraturan atau undang-undang. Beberapa peraturan yang telah dikeluarkan antara lain yaitu pabrik tidak boleh menghasilkan produk atau barang yang dapat mencemari lingkungan. Misalnya, pabrik pembuat lemari es, AC, dan sprayer tidak boleh menghasilkan produk yang menggunakan gas CFC sehingga dapat menyebabkan penipisan dan berlubangnya lapisan ozon di stratosfer. Yang kedua, industri harus memiliki unit pengolahan limbah atau padat, cair, dan gas sehingga limbah yang dibuang ke lingkungan sudah terbebas dari zat-zat yang membahayakan lingkungan. Kemudian yang ketiga, pembuangan sampah dari pabrik harus dilakukan ke tempat-tempat tertentu yang jauh dari permukiman. Yang keempat, sebelum dilakukan pembangunan pabrik atau proyek-proyek industri harus dilakukan analisis mengenai dampak lingkungan. Yang kelima, pemerintah mengeluarkan buku mutu lingkungan, artinya standar untuk menentukan mutu suatu lingkungan. Untuk lingkungan air ditentukan baku mutu air. Sedangkan untuk lingkungan udara ditentukan baku mutu udara. Dalam baku mutu air antara lain tercantum batasan kadar bahan pencemaran logam misalnya fosfor dan merkuri. Di dalam buku mutu udara antara lain tercantum batasan kadar bahan pencemar, misalnya gas karbon dioksida dan karbon monoksida. Pemerintah akan memberikan sanksi kepada pabrik yang menghasilkan limbah dengan bahan pencemar yang melebihi standar baku mutu. Yang kedua, secara teknologi. Penanggulangan pencemaran lingkungan secara teknologi misalnya menggunakan peralatan untuk mengolah sampah atau limbah. Yang ketiga, secara edukatif. Penangkalan pencemaran secara edukatif dilakukan melalui jalur pendidikan, baik formal maupun non-formal. Melalui pendidikan formal di sekolah dimasukkan pengetahuan tentang lingkungan hidup ke dalam mata pelajaran yang terkait. Melalui jalur pendidikan non-formal dilakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan pencegahan serta penanggulangan pencemaran lingkungan. Dan yang keempat yaitu berdasarkan undang-undang. Jika berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup sendiri, diketahui bahwa upaya penanganan terhadap permasalahan pencemaran lingkungan adalah mengatur sistem pembuangan limbah industri, penetapan kawasan industri terpisah dan berjauhan dari kawasan pemukiman penduduk. Pengawasan akan menggunakan bahan kimia, misalnya pestisida dan insektisida. Melakukan penghijauan, pemberian sanksi secara tegas kepada pelaku pencemaran lingkungan, hingga penyuluhan pendidikan lingkungan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pencemaran lingkungan. Di sini terdapat penyebab pencemaran lingkungan. Penyebab pencemaran lingkungan hidup dapat berasal dari sumber. Menurut lembaga Converse Energy, sumber utamanya berasal dari sektor industri. Sektor ini telah mencemari lingkungan alam terutama sejak awal revolusi industri. Kemudian sektor transportasi. Penggunaan berbagai mode transportasi menggunakan bahan bakar fosil menyebabkan pencemaran udara oleh karbon dioksida. Kemudian sektor rumah tangga atau pemukiman. Ketika orang-orang menetap di pemukiman, mereka akan menghasilkan sampah setiap hari, termasuk bagian yang tidak dapat dihancurkan atau diuraikan secara alami.
Sektor pertanian, peningkatan penggunaan pestisida di sektor pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian menjadi sumbernya. Hampir semua pestisida dibuat dari bahan kimia. Tujuannya untuk membasmi penyakit, hama yang mengganggu tanaman pertanian. Kemudian sektor perdagangan. Kegiatan perdagangan termasuk produksi, pertukaran barang, jasa dari barang polusi dapat disebabkan oleh penggunaan kemasan yang tidak ramah lingkungan. Misalnya plastik dapat pula disebabkan oleh mode transportasi yang tidak ramah lingkungan ketika distribusi produk atau jasa tersebut. Kemudian di sini penyebab global warming. Yang pertama, emisi gas rumah kaca dan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil juga menjadi penyebab pencemaran tanah, misalnya akibat tumpahan minyak di sekitar sumur pengeboran. Yang kedua, gas metana menjadi penyebab kedua, terutama oleh peternakan. Peternakan sapi menghasilkan lebih banyak metana dibandingkan industri minyak. Sekitar 20% emisi gas metana AS diproduksi oleh sendawa dan kentut ternak. Yang ketiga, terdapat lebih banyak karbon dioksida di atmosfer dibandingkan dalam kurun waktu 0.000 tahun terakhir. Yang keempat, meskipun Amerika hanya memiliki 4% populasi dunia, tetapi memproduksi 25% polusi karbon dioksida akibat pembakaran bahan bakar fosil. Sejauh ini merupakan terbesar dibandingkan negara manapun. Yang kelima, perubahan iklim global menimbulkan dampak yang dapat diamati pada lingkungan. Gletser mencair, es di sungai serta danau lebih cepat mencair dibandingkan periode sebelumnya. Penyebaran tanaman dan hewan berubah dibandingkan data historis, bahkan beberapa pohon berbunga lebih awal. Yang keenam, gelombang panas meningkatkan risiko manusia terkena penyakit yang berkaitan dengan panas. Paling banyak terjadi pada orang-orang penderita diabetes yang sudah lanjut usia atau sangat muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Nur Adila, NPM saya 2050606156. Di sini saya akan melanjutkan tentang penyebab global warming. Yang ketujuh, sekitar 600.000 kematian terjadi di seluruh dunia akibat bencana alam terkait cuaca di tahun 1950-an. Sekitar 95% dari kematian tersebut terjadi di negara berkembang. Yang ke-8, menurut catatan sejarah, tahun 2014 adalah tahun paling panas di dunia, melebihi rekor sebelumnya yang ditetapkan pada tahun 2010. Yang ke-9, global warming sering dikaitkan dengan suhu panas, tapi juga dapat menyebabkan sebaliknya. Di satu sisi, hutan hujan Amazon dapat berubah menjadi gurun, sedangkan gunung Sahara menjadi lebih hijau, ramah lingkungan. Demikian menurut Plan A3 Today, Condition of the UK and Thailand. Selanjutnya, tentang dampak pemanasan global. Yang pertama, mencairnya puncak es menyebabkan permukaan laut di utara meningkat. Pertama kalinya dalam ratusan tahun, kapal bisa melewati area Northwest Passage di atas Amerika Utara. Area tersebut dikenal sebagai tertutup es. Yang kedua, membahayakan ekosistem terumbu karang. Ilmuwan khawatir terumbu karang tidak akan mampu beradaptasi cukup cepat mengantisipasi perubahan kondisi lingkungan tersebut. Akibatnya, fenomena pemutihan laut dan penyakit akan meningkat. Yang ketiga, meningkatnya permukaan air laut dengan skenario kenaikan permukaan air laut hanya sekitar 0,9 meter. Diperkirakan lebih dari 100 juta orang yang tinggal di daerah pesisir akan mengungsi. Nah, itu beberapa proyek kota terapung sedang dikembangkan oleh beberapa pihak. Antisipasi kekurangan tempat tinggal manusia. Pengembangan wisata merupakan beberapa alasan di balik proyek tersebut. Yang keempat, akibat pemanasan bumi sejak tahun 1870-an, permukaan air laut global telah meningkat sekitar 8 inci. Yang kelima, akibat bumi yang semakin panas serta meningkatnya suhu laut, dunia telah kehilangan sekitar 16% dari seluruh terumbu karang pada tahun 1998. Yang keenam, sejak awal revolusi industri, tingkat keasaman permukaan air laut telah meningkat sekitar 30%. Yang ketujuh, katak emas atau golden touch adalah spesies pertama
yang akan punah akibat perubahan iklim, serta hilangnya habitat. Yang kedelapan, di antara para ilmuwan iklim, 97% setuju bahwa perubahan iklim yang disebabkan manusia sedang terjadi di bumi. Yang kesembilan, semakin cepat kita bertindak untuk memperlambat laju perubahan iklim melalui upaya-upaya konservasi, semakin rendah risiko juga biaya bagi generasi mendatang. Yang ke-10, pada tahun 1892, ilmuwan Swedia Svante Arrhenius adalah orang pertama yang mengatakan bahwa pembakaran bahan bakar fosil pada akhirnya dapat mengakibatkan peningkatan suhu global. Dan untuk cara mengatasinya, yang pertama, beralihlah ke penggunaan energi ramah lingkungan dan energi terbarukan. Yang kedua, jika memungkinkan, tinggal di dekat tempat kerja Anda akan mengurangi biaya transportasi dan membantu penggunaan energi bahan bakar fosil lebih efisien. Yang ketiga, hemat penggunaan listrik dengan cara mematikan perangkat yang tidak dibutuhkan pada saat Anda tidak membutuhkannya. Yang keempat, belilah produk yang tahan lama dan awet, sehingga Anda tidak perlu membeli barang-barang tersebut sesering mungkin. Semakin sering Anda membeli barang-barang, maka Anda membutuhkan semakin banyak energi untuk memproduksinya. Yang kelima, lebih efisien dan hemat dalam hal apapun. Yang keenam, kurangi penebangan pohon. Setidaknya sekitar 33 juta hektar hutan digunduli, demikian menurut Scientific American. Yang ketujuh, berinvestasi dalam produk ramah lingkungan. Dengan turut berinvestasi, Anda akan mempercepat pengembangan dan penggunaan produk ramah lingkungan, misalnya energi tenaga matahari. Yang kedelapan, belilah produk lokal. Semakin Anda mengkonsumsi produk lokal, maka akan semakin mengurangi energi dan bahan bakar yang dibutuhkan untuk mengimpor produk tersebut dari negara lain. Semakin dekat jarak transportasi antara tempat Anda, maka energi yang dibutuhkan semakin sedikit. Yang kesembilan, kurangi konsumsi daging. Tingkatkan konsumsi sayuran organik. Seperti disebutkan di atas bahwa peternakan menghasilkan gas metana dalam jumlah besar. Ini berkontribusi sangat besar dalam meningkatkan suhu global. Dengan menurunkan jumlah konsumsi daging Anda akan menurunkan produksi gas metana. Ini membantu mengatasi peningkatan suhu global. Mungkin segitu saja materi yang dipaparkan oleh kelompok 6. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.